Bojonegoro di sini, kenangan akan terbakri di dalam hati, menginspirasi akan kau temui. Bojonegoro berasa keramahan tiada tara. Lihatlah budaya besarnya legenda alam yang istimewa. Nikmatilah, rasakanlah pengalaman di negeri yang berkah. Nikmatilah, rasakanlah bagian pesona Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro DRA Nurul Aziza MM. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR Kabupaten Bojonegoro Bapak Syukur Priyanto SEMAP, turut hadir Komandan Kodim 0813, turut hadir Kapolres Bojonegoro, turut hadir Kepala Kejaksaan Kabupaten Bojonegoro dan Bapak Ibu Forkopimda. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bojonegoro, mohon maaf, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Insinyur Tamhid Masyhuri. Yang kami hormati Wakil Ketua, mohon maaf, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro, DRS Suwito MSI dan Direktur Rumah Sakit Asia Bojonegoro yang kami banggakan Dr. Tommy Oki Praska Mars. Peletakan batu pertama Gedung Cirona, puncak milad emas ke-50 tahun Rumah Sakit Asia Bojonegoro, Ahad 26 November 2023. Merajut asa menggenggam dunia dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mas Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. 4. Laporan Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. 5. Sambutan. 6. Doa dan terakhir penutup. Memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara siang ini dengan baca basmalah bersama-sama. Selanjutnya disilakan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Dr. Wildan Firdaus, dimohon mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, seluruh tamu undangan yang kami muliakan, agenda ketiga kita adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah Sang Surya dan Mars Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Layananku Ibadahku. Oleh paduan suara Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro Simposia dengan Dirijen Saurina Atnawati Sarjana Keperawatan dimohon mengambil tempat. Bangsa dan tanah
Hadirin disilakan duduk kembali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Simposia Paduan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Baik, terima kasih disampaikan penampilan yang luar biasa dari Simposia Paduan Suara Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Hadirin sekalian, seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemutaran video Rumah Sakit Aisyah dari masa ke masa. Disilakan. Berawal pada tanggal 18 November 1973, dahulu Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro merupakan balai pengobatan dan rumah bersalin di bawah pimpinan Dr. R. Raharjo dengan lahan yang sangat terbatas. Pada tahun 1983, di bawah pimpinan Dr. Haji Arizani, berkembang menjadi Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Berkat semangat dan kerja keras pengurus persyarikatan dan karyawan, pada tahun 1988 meningkatkan statusnya sebagai Rumah Sakit Anak dan Bersalin Aisyah di bawah pimpinan Dr. Haji Setiobudi dengan status izin sementara. Pada tahun 1996, di bawah pimpinan Dr. Haji Triyono mendapat izin tetap sebagai Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Seiring perkembangannya, kepercayaan masyarakat semakin meningkat, sehingga pelayanan tidak hanya sebatas pada anak dan ibu bersalin saja. Segala upaya dilakukan untuk memperbaiki fasilitas, sehingga pada pertengahan 2003, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro mendapatkan izin sementara sebagai Rumah Sakit Umum Aisyah Bojonegoro di bawah pimpinan Dr. Haji Supadjar MSI. Pada tahun 2004, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro mengajukan izin tetap kepada Bupati Bojonegoro yang terwujud pada tanggal 27 Agustus 2007 dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Tipe C di bawah pimpinan Dr. Haji Irianto. Serta pada masa tersebut diiringi dengan perluasan lahan dan pembangunan gedung bid'ali dan perbaikan fasilitas di segala bidang. Pada tahun 2013, di bawah pimpinan Dr. Haji Sujarwanto MKes, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro menyelesaikan beberapa pembangunan gedung seperti Masjid Al-Amin dan Gedung Tanim 5 lantai sebagai upaya meningkatkan fasilitas layanan penunjang. Serta pada tahun 2018, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro berhasil mendapatkan gelar akreditasi paripurna bintang 5 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Di tengah hantaman pandemi COVID-19, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ikut serta berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien-pasien COVID-19. Di bawah pimpinan Dr. Tommy Oki Prasiska Mars, tahun 2022, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro kembali mendapatkan gelar akreditasi bintang 5 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia.
Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro senantiasa menebar manfaat dengan menjadi center of knowledge dan mengukir berbagai prestasi. Salah satu di antaranya dengan menjadi juara 1 Paritrana Award tingkat nasional pada tahun 2022. Di usianya yang ke-50 tahun ini, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro selalu berusaha memberikan servis excellent kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya dengan dimulainya pembangunan gedung Jikrona 7 lantai. 50 tahun Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro merajut asa menggenggam dunia. Terima kasih sampaikan merajut asa menggenggam dunia Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro milad ke-50 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Direktur Sakit Aisyah Bojonegoro, Dr. Tommy Oki Praskamars, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Insinyur Tamhid Masudi, serta Ketua MPKU PWM Jawa Timur, PJ Bupati Bojonegoro yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Daerah, Ibu Nurul Azizah MM yang sama-sama kita hormati, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro, Ustadz Haji Suwito, beserta segenap pimpinan daerah dan majelis Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bojonegoro beserta jajaran, Bapak Kapolres Bojonegoro, Bapak Dandim 0813 Bojonegoro, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kepala OPD dan segenap mitra kerja Rumah Sakit Aisyah dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Kompleks Pembangunan Gedung Jikrona Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan pertama, perkenankanlah kami mewakili segenap keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan segenap undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izin Bapak Menko, 1 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022, kami mewakili segenap keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro diundang untuk hadir di Istana Wakil Presiden untuk menerima juara 1 Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan yang saat itu diberikan langsung oleh Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Piagam beserta piala yang kami dapatkan, kami bawa pulang ke Bojonegoro dan kami persembahkan untuk milad ke-49 Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan hari ini Bapak Menko PMK Prof. Muhajir, slide Mas, yang kemudian menandatangani piagam penghargaan tersebut hadir membersamai kita dalam puncak milad Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang ke-50 sekaligus peletakan batu pertama Gedung Jikrona Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Merupakan satu anugerah terindah bagi kami, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menko PMK Republik Indonesia. Kedua kalinya kami mengucapkan permohonan maaf jikalau dalam rangkaian kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik lungguh, gupuh,
maupun hal-hal yang lain, tentunya mewakili segenap keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih kami juga haturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Persyarikatan Muhammadiyah yang tiada henti untuk memberikan semangat kepada kami untuk senantiasa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Juga tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sekda mewakili pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang secara proaktif memberikan arahan motivasi kepada kami untuk menjadi rumah sakit yang lebih besar lagi. Paling akhir kami memohon doa dan restu Bapak Ibu semua, utamanya Bapak Menko PMK, untuk pembangunan gedung Jikrona 7 lantai di kompleks tanah ini, di kompleks lokasi ini, yang insya Allah kami akan mulai pembangunannya di medio Januari 2024 di tanah seluas 2.930 meter persegi. Nanti kami akan bangun 7 lantai dengan total bangunan, luas bangunan 11.633 meter persegi. Mohon doa restunya, mudah-mudahan dalam 14-16 bulan ke depan, medio pertengahan 2025, gedung Jikrona bisa segera operasional dan membersamai program pemerintah Indonesia untuk implementasi kelas rawat inap standar maupun pelayanan-pelayanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, utamanya untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya dan lebih umum untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon arahan nasihat dari Ibu Sekda, dari Bapak Ketua PWM atau yang mewakili, dan juga dari Bapak Menko PMK untuk kami melangkah lebih baik lagi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Tomio Praska Mares, Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Baik, seluruh tamu undangan yang kami hormati, agenda kita semuanya adalah sambutan pertama oleh Sekretaris Daerah Bojonegoro yang terhormat Daerah Nurul Azizah MM, Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Kebudayaan yang hari ini hadir. Yang sama-sama kita hormati dari Forkopimda, Pak Dandim, perwakilan Pak Kapolres, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro Pak Suwito, yang kami hormati Wakil Ketua Muhammadiyah Jatim Pak Insinyur Tahmid Masyudi, yang kami hormati Direktur RSA Pak Dr. Oki, serta yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bapak Prof, kami mewakili dari Bapak PJ Bupati yang sedianya beliau berkenan hadir, namun karena ada undangan dari Bu Menteri Keuangan, karena beliau adalah dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan yang ditugaskan PJ Bupati Bojonegoro. Karena beliau memberikan kami sambutan, maka kami akan membacakan beberapa arahan beliau.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan beliau menyampaikan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Muhajir Effendi di Kabupaten Bojonegoro. Inilah wajah Bojonegoro Bapak, dan alhamdulillah panjenengan sampun perso bahwa Bojonegoro dari tahun ke tahun dengan adanya migas sebagai penyumbang. Saat ini adalah penyumbang 30% kebutuhan nasional migas adalah dari Kabupaten Bojonegoro. Dan alhamdulillah ini berdampak pada penerimaan yang saat ini diterima oleh Pemkab Bojonegoro, yaitu dari dana bagi hasil migas. Sehingga poster APBD Kabupaten Bojonegoro saat ini di tahun 2023 ini adalah kisaran 8,2 triliun. Tentu kami juga terima kasih kepada sahabat kami Pak Syukur, Wakil Ketua DPR yang hadir hari ini, karena kemarin beliau juga baru mengesahkan daripada APBD di tahun 2024. Yang kedua, kami menyampaikan selamat milad ke-50 Rumah Sakit Aisyah Kabupaten Bojonegoro yang telah melaksanakan beberapa kegiatan peningkatan utamanya ada di bidang kesehatan. Kita tadi melihat mulai lahirnya di tahun 73 sampai 2023 dan hari ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung Cik Rohna yang merupakan gedung lantai 7 dan sama dengan kantor Pemkab lantai 7. Tentu lantai 7 ini kalau dimaknai orang Jawa Bapak Profesor yaitu pitu, artinya adalah pitulungan. Semoga ini memberikan makna pitulungan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Rumah Sakit Aisyah ini menjadi rumah sakit yang islami, unggul di dalam pelayanan, pendidikan, penelitian dan dakwah di bidang kesehatan. Ini tentunya merupakan support dari Pemkab di dalam bidang kesehatan utamanya di masyarakat Bojonegoro. Saat ini Pemkab Bojonegoro telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mana kegiatan tersebut berdampak. Angka harapan hidup masyarakat Bojonegoro ini ada perbedaan, yaitu perempuan angka harapan hidupnya di 74 tahun. Sedangkan untuk bapak-bapak atau laki-laki angka harapan hidupnya adalah di 70 tahun. Jadi lebih panjang perempuannya Bapak. Dan kalau diambil rata-rata angka harapan hidup Kabupaten Bojonegoro saat ini di angka 72 tahun. Sekali lagi dengan adanya perbedaan wanita 74 tahun, laki-laki 70 tahun, maka banyak janda yang tua-tua. Izin bahwa Pemkab Bojonegoro dalam permasalahan akses pembiayaan kesehatan telah dilaksanakan melalui program jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2020 karena tadi adanya peningkatan APBD, maka Kabupaten Bojonegoro telah menjadi Kabupaten UHC yang telah mengcover 98% penduduk telah terlindungi, sehingga pada tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2023 ini, awal di tahun 2020 yaitu telah mengalokasi anggaran 198 miliar dan di tahun 2023 ini telah menganggarkan alokasi 205 miliar. Tentu ini memberikan dampak terhadap peningkatan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga permasalahan kesehatan masyarakat bisa tertangani secara dini. Bapak Ibu yang kami hormati, data pemanfaatan layanan kesehatan menunjukkan kunjungan rawat jalan ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro di tahun 2022 mencapai 1.227.086 penduduk. Artinya 97,6% dari penduduk
telah mengadakan kunjungan rawat, yaitu mencapai 104.262 kunjungan. Artinya ini menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro ini selalu mempergunakan fasilitas kesehatan tersebut untuk kunjungan, yaitu baik rawat inap maupun rawat jalan. Kemudian dari sisi jenis penyakit, bahwa Kabupaten Bojonegoro dihadapkan pada permasalahan yaitu double burden, di mana masih ada penyakit menular dan kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular. Kunjungan tertinggi di puskesmas di tahun 2022 yaitu didominasi penyakit infeksi akut saluran pernafasan atas atau ISPA sejumlah 47%. Kemudian untuk penyakit darah tinggi ini juga urutan nomor 3 dalam 10 besar penyakit, yaitu ada sebanyak 24.572 kunjungan. Sedangkan kunjungan tertinggi karena penyakit stroke yaitu ada mencapai 5.502 kunjungan. Untuk itulah maka diperlukan sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder di dalam permasalahan kesehatan, utamanya adalah untuk meningkatkan derajat masyarakat Bojonegoro. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa. Rumah Sakit Aisyah Muhammadiyah Bojonegoro telah memberikan kontribusi yang terbaik dan merupakan pencapaian yang membanggakan di dalam kepercayaan masyarakat. Selain itu, kami juga mengapresiasi misi-misi yang telah dirumuskan oleh Rumah Sakit Aisyah. Saya yakin bahwa dengan komitmen dan upaya terus-menerus dari seluruh staf, tenaga medis di Rumah Sakit Aisyah ini, visi misi yang telah dirumuskan akan tercapai dengan sukses. Saya berharap bahwa rumah sakit ini akan terus berinovasi dan beradaptasi, karena dengan adanya peningkatan pendapatan dari masyarakat Bojonegoro, tentunya keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, utamanya adalah selalu akan ada peningkatan di bidang kesehatan, maka inilah yang menjadi potensi maupun peluang. Sehingga berikanlah potensi maupun peluang ini, saya kira masyarakat Bojonegoro akan menyambut baik. Karena sekali lagi dengan peningkatan ekonomi, maka yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan secara mudah, kepercayaan, sekali lagi kepercayaan, dan alhamdulillah Rumah Sakit Aisyah ini berada di hati masyarakat dengan trust atau kepercayaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya menjadi berkah dan barokah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disambungkan sambutan yang sangat bagus sekali dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Ibu Nurul Azizah. Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Insinyur Tamit Masyuri. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang kami sama-sama kita hormati Bapak Menteri PMK Profesor Dr. Muhajir Effendi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bupati Kabupaten Bojonegoro yang dalam hal ini dihadiri oleh Bu Nurul Aziza, Forkopimda, Ketua DPR yang dihadiri Pak Syukur, Wakil Ketua DPR Kabupaten Bojonegoro, Dandim dan Bapak Kapolres. Kita skor sebentar nggih, azan. Kita cabut skoresnya. Yang saya hormati Ketua PDM Kabupaten Bojonegoro, Pak Wito dan jajaran PDM, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bojonegoro, para mitra Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang saya hormati, Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka peringatan Milad Mas 50 tahun berdirinya Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang hari ini juga bertepatan dan ditandai dengan peletakan batu pertama
untuk pembangunan gedung 7 lantai Jirona. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah pertanda bahwa Muhammadiyah tidak pernah berhenti untuk memberikan terbaik dalam rangka membangun kehidupan kita bersama dimanapun kita berada. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2023 ini di Jawa Timur telah tambah 2 rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah atau di lingkungan PWM Jawa Timur. Yang pertama di Jember, yang kedua di Sidoarjo. Dan untuk pembangunan yang kali ini hampir rumah sakit Muhammadiyah tidak pernah berhenti untuk membangun. Selain Aisyah Bojonegoro, juga Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri itu juga lagi membangun. Madiun di tempatnya Prof. Muhajir ini juga telah membangun rumah sakit untuk melanjutkan pembangunannya. Inilah Muhammadiyah yang selalu memberikan yang terbaik dalam rangka memberikan layanan kesehatan di negeri kita ini. Terima kasih pada Bupati Bojonegoro yang tadi menyampaikan bahwa telah memberikan apresiasi kepada Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat warga di Bojonegoro. Dan ini sebuah kesempatan. 98% dari masyarakat rakyat Bojonegoro ini telah dijamin kesehatannya. Dan inilah saya kira kesempatan Pak Direktur bahwa peningkatan mutu kualitas layanan akan menjadi jaminan rumah sakit dimanapun kita berada. Dan alhamdulillah di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan jejaring rumah sakitnya insya Allah senantiasa selalu meningkatkan kualitas layanannya. Dan rumah sakit kita pada hari ini telah terbukti mendapatkan penghargaan. Tadi sertifikatnya yang ditandatangani oleh Bapak Menko, ya, ini menunjukkan bahwa rumah sakit kita terus berpacu memberikan layanan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, PWM Jawa Timur dalam setiap kesempatan selalu memberikan tantangan kepada direktur rumah sakit. Tantangannya adalah selalu berbenah dan yang terdepan. Karena sesungguhnya Muhammadiyah selalu mendapatkan inspirasi bagaimana kita meniru secara terus-menerus untuk menyelesaikan tantangan itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita sekalian. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Nabi Ibrahim itu sebagai teladan kita, dan Nabi Ibrahim itu senantiasa berhasil dalam menyelesaikan segala tantangannya. Allah senantiasa memberikan tantangan Nabi Ibrahim dan diselesaikan dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penghargaan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka engkau wahai Ibrahim akan aku jadikan orang yang terdepan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Demikian juga dalam setiap pertemuan senantiasa ini kita sampaikan kepada direktur rumah sakit agar senantiasa menjadi bagian yang terdepan dan sanggup menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Termasuk tantangan dari pemerintah bahwa layanan kesehatan merupakan sebuah keharusan. Dan ini adalah kewajiban kita untuk menjawab tantangan itu menjadi sebuah kenyataan. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro menyelesaikan tantangan itu dengan baik. Termasuk fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Dan hari ini kita saksikan untuk menjadi sebuah monumen peninggalan dari direktur rumah sakit. Maka telah dibangun, insya Allah nanti mohon kepada Pak Menteri untuk meletakkan batu pertama sebagai pertanda dalam peningkatan layanan yang terbaik dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini. Inilah saya kira Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama dan mohon kepada Pak Menteri untuk memberikan wejangan, arahan, dan sekaligus nanti mohon untuk memberikan
meletakkan batu pertama sebagai pertanda bahwa rumah sakit ini akan terus-menerus memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Bojonegoro, untuk kemajuan Bojonegoro. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minal wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pemutaran video. Pemutaran video rencana pembangunan Gedung Cirona. Tim IT, Mas Hanif, disilakan. Melanjutkan rencana strategis pembangunan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Gedung Arafah 3 lantai tahun 2002, Gedung Bir Ali 4 lantai tahun 2009, Gedung Tanim 5 lantai 2019. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami untuk memulai pembangunan Gedung Cirona Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Gedung Cirona dibangun di pusat kota Bojonegoro, Jalan Kiai Haji Hashim As'ari Bojonegoro pada lahan seluas 2.930 meter persegi. Gedung Cirona dibangun dengan konsep yang futuristik dan green hospital yang menjadi bangunan yang ikonik di kota Bojonegoro. Gedung Cirona akan dibangun 7 lantai dengan luas bangunan 11.633 meter persegi. Lantai 1 diperuntukkan untuk lahan parkir, dropping zone yang luas, instalasi gawat darurat, radiologi dengan CT scan mutakhir, lobi yang nyaman dan penuh kekeluargaan. Lantai 2 akan dimanfaatkan untuk pelayanan bedah sentral dengan 6 kamar operasi dengan teknologi modular operation theater yang modern dan terintegrasi. Lantai 3 dan 4 disiapkan untuk 26 ruang rawat jalan pelayanan spesialis dan subspesialis yang modern, ramah dan penuh kekeluargaan. Lantai 5 dan 6 disiapkan untuk pelayanan rawat inap kelas 1, 2, dan 3 yang dapat melayani 90 tempat tidur pasien dengan mempertemukan keramahan dengan fasilitas yang modern. Lantai 7 dipersiapkan untuk 18 ruang rawat inap, kamar kelas VIP dan VVIP dengan view alun-alun dan kota Bojonegoro. Terima kasih dan mohon doa restu kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya untuk kelancaran pembangunan Gedung Cirona Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Semoga semakin mengukuhkan semangat berkemajuan dan kebermanfaatan kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk rencana Cirona di lantai 7. Dan sekalian seluruh tamu undangan yang kami hormati, tibalah kita tunggu bersama sambutan, arahan serta motivasi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati PJ Bupati Bojonegoro, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Ibu Dr. Anda Nurul Azizah, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Insinyur Haji Tamhid Masyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Bapak Haji Syukur Priyanto, anggota Forkopimda yang hadir ada Pak Dandim, tetangga saya dari Malang, ada Pak Kapolres, Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro Bapak Tommy Oki Prasiska, para tamu undangan, mohon saya bisa sebut satu persatu, para alim ulama yang hadir, para tokoh pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, dan tentu saja segenap staf pimpinan dari Rumah Sakit Aisyah. Oh, Pak Ketua PDM lupa saya, karena ini murid saya dulu. Pak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro yang saya hormati, Pak Kiai Suwito, dan saudara sekalian yang berbahagia. Saya tidak tahu kalau saya dapat undang-undangan begini biasanya nggak terlalu korek ya. Kalau tahu ini mau dilaksanakan pagi, saya tadi mestinya perginya ke sini dulu, baru ke Lamongan. Gitu. Mestinya bisa turun Madiun ke sini lebih dekat ya, daripada dari Surabaya terus. Ya, mestinya kalau acara pagi lebih nyaman gitu. Sekarang ini sudah pada ngantuk, saya lihat di belakang udah. Apalagi habis makan siang terus. Yeah. Saya bangga sekali dengan progres dari Rumah Sakit Aisyah ini. Tadi kita saksikan pertumbuhannya. Ciri amal usaha Muhammadiyah kan begitu memang, merambat kecil, kemudian besar. Dan ini pasti nanti ini bukan yang terakhir ini, lantai 7 ini. Nanti setelah itu 17. Nanti 17, 27, pokoknya 7 terus pitu, karena dari katanya Bu Sekda pitu itu pitulunge Gusti Allah. Bojonegoro ini kan masih banyak kliniknya, jadi cocok lah itu dihitung-hitung begitu. Muhammadiyah nggak usah alergi yang gitu-gitu, mentang-mentang Muhammadiyah terus nggak mau hitungan gitu. Ya, kalau nggak ada hitungan haji mestinya bisa setiap saat kan. Buktinya haji juga hanya boleh sekali setahun. Itu berarti kan sebenarnya juga nggak apa-apa ngitung-ngitung begitu gitu. Nanti ini saya nggak tahu ini dihitung nggak ini peletakan batu pertama ini wetonnya apa? Nggak apa-apa dihitung wetonnya, jangan sampai keliru. Ini hari apa ini? Akad apa ini? Akad legi, kalau legi banget nggak apa-apa gitu. Apalagi ada Pak Iya Jainuddin di belakang itu pinter petungan itu. Iya. Sudah dihitung betul, Pak Ketua. Peletakan, jangan sampai keliru dinone loh. Jangan sampai akad paing nanti keliru ke akad paing. Akad paing rezekinya cetek katanya. Dan saya jujur aja tidak tahu kalau Bojonegoro dapat paritrana awat tadi itu. Padahal itu angel banget itu dapatnya. Dan itu artinya saya nggak KKN gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu kalau di sini dapat juara 1 ya, paritrana awat itu. Betul loh, seluruh Indonesia itu. Bahkan seluruh dunia itu. Dapat paritrana awat itu ya. Jadi nanti kalau gedungnya sudah jadi, tolong itu tadi ya, tanunya dipasang yang gede itu, dipasang di tempat yang strategis bahwa ini sudah mendapatkan paritrana awat. Bapak Ibu sekalian, saya barusan kemarin diundang ke Kebumen, Pak Tamhid. Di sana ada rumah sakit Gombong, juga luar biasa perkembangannya. Ini pakai pinjaman atau sudah banyak duitnya? Enggak pakai pinjaman? Oh, ini Muhammadiyah itu terlalu lugu, mestinya ada sekda, dia bilang belum ada dananya Pak, gitu.
Nanti mumpung PJ Bupati, nanti Pak PJ ini saya telepon kan di Kementerian dari Kementerian Keuangan toh, sudah dialokasikan di APBD. Kan untuk melayani masyarakat ya Bu Sekda ya. Nah, ini lah kemarin Pak Jokowi aja meresmikan meletakkan batu pertama di Sorong, rumah sakit Muhammadiyah. Ya, Pak Jokowi loh meresmikan dan nanti akan dibantu oleh pemerintah 240 miliar. Ya. Kalau Bojonegoro APBD-nya 80 triliun. 8 triliun ya. Berapa biayanya rencana? 140 miliar. Nah, cuma 140 miliar kok. Ya Bu Sekda ya. Oh iya, udah apalagi wakil ketua DPR. Dari Demokrat lagi. Wah. Ya. Tinggal aja Demokrat mau menang atau enggak gitu aja. Ya, kemarin saya juga mendampingi Pak Jokowi meletakkan batu pertama rumah sakit di Sorong yang juga nanti 240 miliar akan dibantu oleh Pak Presiden. Kenapa? Ya karena di sana memang sama, jadi keberadaan Muhammadiyah di sana sangat membantu, sangat mendukung di sana. Di sana ada Universitas Muhammadiyah Sorong itu, mahasiswanya 6.000. Itu 80% bukan artinya dari kawan-kawan Kristen dan Katolik. Ya. Dan itulah, jadi kalau nanti ada rumah sakit, itu juga bukan untuk warga Muhammadiyah saja, tapi juga untuk semua. Sekarang di Bojonegoro juga sama ya. Jadi ini penting untuk kita dukung pas sepenuhnya gitu. Jadi nanti kalau Pak Direktur, kalau ditanya, sudah ada uangnya belum? Wah ini masih belum Pak gitu. Jadi nanti biar Bu Sekda lapor ke Pak PJ Bupati. Dimasukkan. Ya bro. Nanti Pak PJ saya teleponnya. Gitu. Cuman telepon saja. Jadi. Ya. Kemarin saya ke Gombong, Kabupaten Kebumen. Itu malah dalam tanda petik gila menurut saya. Jadi akan membangun rumah sakit senilai hampir 0,5 triliun. Sekarang sudah punya rumah sakit lantai 6 dengan kapasitas hampir 400 bed. Ini masih belum terima, masih mau bimbingin lagi. Saya tanya uangnya dari mana? Ya pinjam gitu. Lah itu pinjamnya PP agak alot, belum menyetujui karena kok besar sekali. Saya cek juga memang ya terlalu besar itu. Karena itu kalau Bojonegoro mau bangun pasti ini sudah ada uangnya dan nanti kalau ada kekurangan bisa tadi itu Bu Sekda yang bertanggung jawab sama wakil ketua, sama ketua DPRD. Nah ini Bojonegoro ini kan daerah yang luar biasa. Saya kira membutuhkan pelayanan kesehatan yang prima karena pasti banyak sekali pekerja asing ya Bu ya di sini dan mereka pasti akan membutuhkan pelayanan. Saya mohon kalau bisa rumah sakit ini didesain rumah sakit yang memiliki fasilitas yang cukup advance sehingga betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada mereka-mereka yang ekspatriat yang berada di sini. Saya pernah membangun poliklinik di Sumbawa. Kemudian sekarang sudah juga jadi rumah sakit tipe D, juga menjadi langganannya PT yang di Sumbawa itu bukan Freeport ya, Newmont ya, Newmont. Waktu saya bangun itu maunya semua diambil, semua karena waktu itu saya mulai dari Poliklinik Pratama, ada 10 kamar mau diminta semua. Udah ini sudah saya bilang nggak bisa kalau semua ini kan untuk melayani masyarakat bukan melayani Newmont. Saya bilang ya sudah kalau 5 boleh dan kemudian fasilitas-fasilitas kita penuhi. Sekarang sudah ada kamar operasi 2 dan sekarang sudah naik menjadi tipe D. Saya mohon nanti Pak Dirut jangan hanya pamer 7 lantainya tetapi juga harus fasilitas peralatan-peralatan yang futuristik, yang modern, yang betul-betul memang bisa digunakan untuk melayani masyarakat secara maksimum. Termasuk untuk meningkatkan angka
life expectancy, harapan hidup. Tadi Ibu berapa Bu? 70 berapa Bu? 74 ya? 74. 70. Yang laki-laki di mana memang selalu kalah dengan perempuan gitu. Dan tadi juga disinggung jumlah yang paling tinggi kan stroke ya. Stroke jantung, nah itu berarti kan kardio ya. Penyakit kardiovaskuler itu berarti itu tanda-tanda orang Bojonegoro sudah semakin makmur. Makanannya semua serba kolesterol sama itu yang kemudian banyak stroke dan mungkin juga HD ya. Hemodialisa juga tinggi. Nah, itu berarti tanda-tanda orang Bojonegoro sudah pada kaya semua itu ya berkat adanya itu. Apalagi tadi itu APBD-nya 8 triliun. Terbesar kedua setelah Surabaya untuk daerah. Tapi angka kemiskinannya masih tinggi. Nah, ini tadi. Nah, ini aneh sekali APBD 8 triliun tapi angka kemiskinannya masih tinggi, masih di atas rata-rata nasional. Tahun 2022 masih 1,27 ya Bu. Sementara nasional sudah tinggal 1,12. Nah, ini berarti perlu ada pembenahan manajemen penanganan kemiskinan ekstrim terutama. Kalau bisa tahun depan Bu Sekda harus 0 karena memang pemerintah mencatat target tahun 2024 itu kita 0 kemiskinan ekstrim. Jadi zero poverty. Jadi kemiskinan ekstrim harus zero extreme poverty. Nah ini saya mohon betul-betul digenjot. Kalau perlu Bojonegoro melopori namanya universal basic income. Kalau sekarang kan sudah universal health coverage sudah selesai ini Pak Kepala BPJS. Terima kasih Pak Kepala BPJS. Luar biasa ini. Alokasi APBD berapa Bu untuk BPJS Bu? Bu Sekda, hafal Bu? 205 miliar per tahun. Oh, luar biasa itu. Mestinya sekarang dicoba menggunakan namanya universal basic income. Jadi yang miskin-miskin itu ditutup oleh pemerintah daerah agar dia tidak miskin. Dan itu enggak mahal Bu, paling kepala satu kakak itu cukup diberi 1,5 juta sudah enggak miskin itu per bulan. Jadi yang miskin dikutul semua kemudian kasih. Jadi nanti betul-betul 0 miskin, itu baru hebat Bojonegoro. Kalau datanya ada Bu, nanti bisa, kita akan punya data P3KI itu ada Bu itu yang megang data. Ada itu Bu, dia bawa itu by name by address Ibu. Jadi sekarang bisa kalau Ibu mau mencanangkan universal basic income, sekarang bisa dicanangkan bersamaan pertangan batu pertama. Kalau perlu saya yang mencanangkan, bahwa Bojonegoro menjadi salah satu-satunya kabupaten yang sudah menerapkan universal basic income. Indonesia itu kalau nanti makmur, Bapak-bapak sekalian, kalau pendapatannya sudah tinggi, misalnya sudah di atas 30.000 US dollar per tahun, itu nanti yang tua, yang disable, itu ditutup kebutuhannya oleh negara, sehingga tidak ada lagi orang miskin. Kemudian yang belum bekerja, dicarikan kerja. Kerja apa saja, pokoknya yang penting kerja. Kalau dia punya keterampilan tinggi, ya kerja sesuai dengan bidangnya. Kalau belum terampil, nggak terampil, ya pokoknya kerja, termasuk menggunakan dana desa itu, padat karya dana desa itu. Sekarang ini saya nilai penggunaan padat karya dana desa masih belum tepat, Bu Sekda. Karena hanya asal kerja aja itu. Bikin parit, nggak ada airnya. Nggak pernah diliwati banyu, dibikin parit. Parit dicor gitu. Itu jadi belum tepat. Padahal banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di pedesaan yang itu sebetulnya bisa dihandle oleh mereka yang belum bekerja, terutama yang karena tidak memiliki keterampilan cukup. Misalnya apa? Ya jadi marbot masjid, ngerawat kuburan, ya kan? Kemudian mereka diberi pinjaman uang dana desa untuk ternak kambing, ya kan? Sekarang angka kebutuhan kambing sangat tinggi. Karena suka sate, apalagi Bojonegoro, maka banyak yang stroke itu pasti suka sate kambing itu padahal. Ya kan? Kemudian bisa juga untuk menambah gizi, Bu.
Jadi kan ada program makan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan anak bawah 2 tahun. Itu bisa diambilkan dari dana desa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang nganggur dikasih pinjaman duit untuk merihaya ayam. Nanti telurnya, dagingnya dibeli dengan dana desa juga, dibagi-bagi ke anak-anak dan ibu yang sedang hamil. Termasuk anak sekolah. Bisa bayangkan kalau seluruh Bojonegoro ini punya program makan siang gratis, itu bayangkan kan bagus sekali. Anak-anak siang diberi makanan, ini saya nggak ada kaitan kampanye loh ya. Jadi itu kalau diberi makanan gratis Bu, ya, setiap siang hari, gitu. Sehingga sekolahnya bisa diperpanjang sampai sore, nanti ngaji, sorenya ngaji ke Madrasah Diniyah, nah, siang-siang semua makan, wah itu baru ketok banget, nek APBD ini memang 8 triliun, sumbut lah gitu. Ya. Jadi warga yang selama ini nganggur, terutama yang sudah sepuh, masih produktif tapi sudah nggak kuat lagi macul, nah, dia biar melihara kambing, melihara ayam, ya kan? Nanti telurnya dikumpulkan untuk ngasih ransuman kepada ibu hamil, bayi 2 tahun, dan juga untuk anak-anak sekolah. Gizinya biar naik, biar nggak stunting. Selama ini kan orang selalu bicara stunting, memang penting menangani stunting, tapi pasca stunting juga penting Bu. Ya. Stunting itu kan angka rawannya kan 1000 hari awal kehidupan, itu artinya 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun dalam susuan. Tapi bukan berarti setelah itu nggak perlu dirawat. Justru itu penting untuk otaknya biar tetap terjaga, tetap cerdas, ya makanannya harus bergizi terutama protein hewani. Itu. Bojonegoro ini kan dekat hutan jati, maksudnya banyak berburu, bisa diburu, tapi sekarang kan sudah nggak mungkin. Makanya sekarang miara ayam aja itu menurut saya, kalau bisa Muhammadiyah memelopori itu. Jadi sekarang sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bojonegoro kalau bisa ada program makan siang gratis. Minta kemudian itu, dan nggak perlu repot-repot, kalau siang itu kan cukup telur, misalnya tiap hari 1 butir, dan nggak usah ribut-ribut, kalau nggak males goreng ya direbus saja lah. Sak kuali dari siji udah cukup mateng semua, tinggal bagi-bagi anak-anak. Nah nanti makan beratnya setelah pulang. Yang penting siang petengnya keganjel kan, ya. Dan juga nggak usah selalu roti, pohong juga bisa kan. Apalagi petani-petani juga didorong untuk nanam kacang hijau misalnya, kacang hijau. Kemudian duit dana desa dipakai untuk off taker, untuk membeli penghasilan petani yang kemudian itu dipakai untuk merangsum anak-anak. Kok tahu Pak Mojer? Ya itu kan di bawah saya, Menko PMK itu lantaran ngurusi itu. Menko PMK itu ngurusi orang susah dan orang miskin. Ya, makanya datang ke sini ya nggak berani pakai mobil bagus, ya cukup Innova saja, ngurusi orang miskin kok pakai Alphard. Beda dengan kalau ketua BWM pakai Alphard. Menko PMK itu ngurusi orang miskin, orang susah, kena bencana, itu urusannya PMK. Palestina dibom Israel, urusannya Menko PMK gitu. Pokoknya yang serba susah-susah itu urusannya Menko PMK. Karena itu nanti kalau bapak ini adanya ditunjuk jadi menteri, jangan mau jadi Menko PMK. Biar saya saja. Ya, jadi ini penting. Saya sedang merancang bagaimana supaya itu program ini. Karena ini sekarang keliru, banyak yang keliru sangka. Seolah-olah hanya stunting, setelah stunting selesai. Bukan. Anak-anak pertumbuhannya paling nggak bawah 5 tahun harus dipastikan mereka tiap hari mendapatkan rangsuman gizi yang cukup, terutama protein hewani untuk pertumbuhan otak. Stunting itu Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya, ini warga Pak Dokter, saya sebetulnya nggak perlu ceritain. Itu bukan soal kalau diukur pendek atau beratnya kurang, itu indikator. Tapi sebetulnya ininya yang penting, perkembangan otak. Kalau pendek itu, kalau memang tukulannya pendek, emang nggak mungkin diperpanjang kan. Itu memang tukulannya cilik ya nggak mungkin digaya gede. Kalau diperberat malah nanti jadi overweight, malah bisa obes. Tetapi otak ini yang penting, perkembangan otak. Kalau otaknya cerdas, normal, cerdas, nah itu tujuan kita. Karena memang pertama-tama itu kan orang Indonesia itu kalau ingin Indonesia maju nanti kan harus sehat dulu. Sehat itu penting. Dulu waktu saya Menteri Mendikbud sering diprotes oleh Bu Nila
Menkes, karena di dalam nomenklatur itu selalu pendidikan dan kesehatan. Bu Nila bilang, itu enggak benar itu. Yang penting sehat dulu baru pendidikan. Mestinya kesehatan dan pendidikan, bukan pendidikan dan kesehatan, saya bilang. Tapi kan orang ngerti dia sehat atau tidak sehat itu kan harus melalui pendidikan. Kalau enggak dididik ya enggak ngerti orang itu sehat atau tidak, saya bilang itu. Jadi sehat dulu, kemudian cerdas, terus kuat. Nah, kemudian berakhlak mulia. Ini 4 ini kuncinya. Jadi ini adalah prasyarat kalau kita ingin membawa generasi Indonesia ke depan, generasi emas 22 tahun yang akan datang itu betul-betul lebih kompetitif, lebih menjanjikan, itu harus 4 ini harus dipenuhi. Nah, ini karena itu keberadaan rumah sakit ini juga menjadi sangat penting dalam rangka ini. Pertama, sehat itu memang benar. Makanya doa kita kan juga gitu toh. Pertama ya sehat dulu ya. Apa toh doanya itu Pak Yai? Itu apa doa yang diwajibkan dianjurkan setelah sholat itu. Jadi apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki. Ya gitu ya. Jadi pertama-tama adalah sehat dulu, gitu-gitu ya. Kemudian baru rezeki yang barokah. Allahumma apa tadi? Inna nas'aluka salamatan fiddin, keselamatan urusan ke dunia dan akhirat kan, wa afiatan fil jasad, dan sehat jasmani kan gitu. Wa barokatan baru rizki barokah. Sehat dulu. Jadi karena itu penting sekali namanya rumah sakit ini. Tadi saya dibisiki Pak Ketua PDM ternyata dari Bloro, dari Pati ya, dari Pati juga Rembang, nah, juga berobat ke sini. Artinya berarti ini rumah sakit ini memiliki keunggulan dan dipeliharalah keunggulan itu. Muhammadiyah itu kan sebetulnya nggak punya apa-apa, punya satu aja, yaitu trust, kepercayaan. Ya. Jadi Muhammadiyah itu modalnya karena bisa dipercaya, trust. Ya. Karena itu orang wakaf ke Muhammadiyah, nyumbang ke Muhammadiyah, berobat ke Muhammadiyah itu karena Muhammadiyah bisa dipercaya. Karena itu pesan saya, gedong magrong-magrong itu penting, tetapi jangan lupa kepercayaan jauh lebih penting daripada gedong magrong-magrong. Itu penting kepercayaan itu. Karena orang kalau sudah percaya, itu semuanya akan mengalir sendiri. Tapi sebaliknya, sekali saja Bapak, Ibu menyalahi kepercayaan, habis itu. Makanya jangan coba sekali-sekali menyalahi kepercayaan. Dan cari kepercayaan itu susah, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu tidak banyak yang bisa dipercaya. Karena itu posisi orang entitas yang bisa dipercaya itu menjadi sangat mahal, ya, sangat mahal. Dan inilah yang menjadi kunci dari Muhammadiyah. Nah, ini kan milad 111. Kemarin saya di Gombong dilaporkan, nah ini angka 1 ini angka keramat untuk Muhammadiyah ini katanya gitu. Ya, ini saya bilang supaya tidak disalahi pahami macam-macam, tapi satunya kan 3, 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 kan. Tapi kalau 3 ini dijejerkan yang tengah yang paling tinggi kan, jadi ratalah semuanya. Jadi semuanya pokoknya ini untuk Muhammadiyah yang angka 1 maupun yang 2 maupun yang 3 itu sama aja. Jadi jangan dikaitkan dengan milad Muhammadiyah 111 itu. Nah ini jadi pokoknya mana yang dianggap cocok itu, yang cocok Demokrat ya ini mumpung ada ketua DPR-nya Demokrat, yang pengen PKB ya silahkan, yang pengen PAN juga monggo, pokoknya Muhammadiyah dibikin enteng-enteng, toh ini cuma 5 tahun sekali dan kalau kita bengkerengan toh nggak bagiannya juga gitu, ya kan? Jadi nggak usah dibawa serius-serius. Kita percayakan bahwa nanti Pak Dandim, Pak Kapolres yang akan mengamankan semuanya gitu, tapi Muhammadiyah jangan sampai tidak berpartisipasi. Jangan sampai tidak berpartisipasi karena ini adalah 5 tahun sekali dan bukan main-main, karena salah kita
membuat pilihan bisa dampaknya 5 tahun ke depan. Tetapi saya yakin dari 3 pilihan itu semuanya pasti baik semuanya. Kalau enggak baik pasti enggak lolos. Ya, jadi karena itu silakan. Gitu. Aminnya juga enggak usah banter-banter. Gitu. Aminnya biasa saja gitu. Ya. Aman biar aman itu aminnya juga enggak usah banter-banter. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, tadi ini. Jadi, nah, yang terakhir, sekarang kan ada namanya universal health coverage. Universal tadi Pak Kepala BPJS sudah menyampaikan di sini 98 Pak ya, 98 tinggal 2% saja. 2% itu kadang-kadang sulit dihindari Bu ya. Jadi kalau bisa 100% itu sulit. Sama dengan miskin ekstrim. Nanti kalau saya minta Bojonegoro tahun depan sudah 0% itu ya nggak mungkin 0 bunder itu. Ada saja itu yang kincrit itu. Cuman kalau Bojonegoro mestinya dengan 8 triliun yang kincrit nggak banyak lah gitu. Beda dibanding dengan daerah yang APBD-nya kecil gitu, untuk miskin ekstrim. Nah, sebetulnya walaupun sudah PBI toh Bu ya, PBI-nya termasuk dapat PBI itu sudah 98%, tetapi di tiap daerah bukan berarti kalau nanti itu duit itu turah di BPJS atau APBD-nya kok nggak terserap, bukan berarti orang Bojonegoro sehat semua. Kenapa? Pertama karena akses. Dia sakit tapi di sini tidak ada fasilitas untuk pengobatan itu. Ya sudah manut aja, tinggal nunggu panggilan dari Allah saja. Atau mereka tidak tahu kalau dia bisa berobat dengan gratis. Ya, ini yang juga harus ada penyuluhan kepada warga agar mereka betul-betul bisa mendapatkan, menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, terutama Kabupaten Bojonegoro yang sudah sangat lengkap ini. Gitu ya. Nah, kemarin saya juga barusan dari Papua. Papua itu di kabupaten namanya Yahukimo. Yahukimo itu di Papua pegunungan yang banyak KKB itu. KKB. Enggak ada yang menteri yang berani ke sana, saya aja yang berani. Kenapa? Menterinya orang miskin aja masa saya ngurus. Ya, itu Pak Pangdam selalu bilang, "Jangan Pak Menko, ini banyak kawan." Sudahlah, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya kalau urusan keamanan urusannya Pangdam, tapi saya mau ke sana. Saya membantu orang kelaparan itu tidak mungkin saya serahkan di Wamena, serahkan bupati. Bupatinya ya kalau nanti sampaikan benar, kalau enggak, ya saya harus ketemu dengan yang bersangkutan. Ke Yahukimo, itu ada daerah KKB kan. Oh itu loh, mereka ternyata juga bisa ditelepon, komandan KKB bisa dengar itu. Besok Pak Menko mau ke Yahukimo ya, jangan ada bunyi-bunyian ya gitu. Bunyi-bunyian itu tembakan gitu. Jadi, oh ya aman bener. Pokoknya kalau kita niat baik, saya percayalah. Kalau ternyata ya sudah nasib gitu. Pokoknya percaya kepada Tuhan saja. Di sana apa Ibu Bapak sekalian? Rumah sakitnya tipe D, satu-satunya. Bayangkan. Tadi saya tanya Bu Sekda, berapa Bu Sekda tadi? Rumah sakit di sini berapa Bu? Sudah ngantuk Bu Sekda. Berapa Bu? Rumah sakit di Bojonegoro 11. Ya, dengan puskesmas. Ya. Di sana itu satu kabupaten itu hanya rumah sakit satu, rumah sakit umum daerah tipe D. Dokternya 4. 4 itu yang 2 spesialis. Saya tanya spesialisnya apa? Anestesi. Enggak pernah ada operasi tapi ada dokter tukang bius kan, lucu. Kenapa kok bisa di sini? Ya karena ngikuti suaminya kepala rumah sakit di situ. Bayangkan, satu-satunya kabupaten. Nah kalau di situ misalnya sudah health coverage, ya, universal health coverage, ya memang karena orangnya nggak ada pelayanan kan di sana. Nah, saya tanya, kalau ada orang yang harus dirujuk kemana? Harus ke Jayapura. Ke Jayapura tidak bisa langsung dari Yahukimo ke Jayapura. Harus naik pesawat, leren dulu di Wamena baru ke Jayapura. Ya, kalau orang jantungan ya sampai sana sedang tinggal ngubur saja. Itulah Indonesia. Jadi jangan dikira Indonesia ini juga sudah mulus-mulus saja seperti Bojonegoro pelayanan. Karena itu harus bersyukur yang berada di Bojonegoro ini sudah ada rumah sakit umum daerah, sudah ada rumah sakit Muhammadiyah yang nanti tambah lantai 7. Itu tidak sebelum semua. Makanya saya
selalu meminta kepada Pak Menkes untuk dilihat secara menyeluruh. Jangan menggunakan helikopter view, dilihat dari kejauhan gitu, putar-putar gitu. Ya memang kalau dilihat dari kejauhan semuanya baik bahasa Indonesia ini, ya kan? Mulus-mulus saja gitu. Turunlah ke bawah, cek. Ya, cek ke daerah-daerah itu, terutama daerah 3T itu, tertinggal, terluar itu. Ya. Kemarin saya juga yang daerah kelaparan lagi itu di Kabupaten Puncak, Pak Dandim. Sudah pernah tugas di Papua atau Pak Dandim? Ah ya, di Kabupaten Puncak kan. Di sana di distrik Sinak itu ada 3 distrik yang kelaparan itu, di Agandugume, Lambewi, dan Onari. Tidak ada satupun Pak di sana Kodim, apalagi Kodim. Koramil aja nggak ada Pak. Polsek nggak ada. 3 distrik, artinya 3 kecamatan, nggak ada koramilnya, nggak ada dan bayangkan, ya nggak ada polseknya. Lah kalau gitu, ya mesti seneng lah KKB di situ, nggak ada aparat keamanan. Nah, saya mau turun ke sana, nggak boleh sama Pangdam. Jangan Pak, itu kan markas KKB. Maka coba, padahal itu tempat kelaparan dan ada 15.000 orang sedang kelaparan. Kalau tidak ada yang turun ke sana, tahu persis, pasti tidak akan selesai itu masalah. Saya cek semua. Ya. Sekarang kita bikin gudang pangan di Sinak, kemudian bandaranya kita perpanjang runway-nya, tambah 80 meter. Kita harapkan nanti Hercules bisa landing sehingga bisa mengirim barang-barang yang lebih besar. Sekarang kan hanya karavan itu Pak, pesawat 9 orang itu, 1 mesin, jadi gini-gini, kena angin gitu. Ya. Itu kemarin sudah saya mintakan Pak Pangdam yang menjadi tenaga untuk terutama Seni. Mudah-mudahan nanti Bapak ditugaskan ke sana untuk itu. Beliau dari Seni Tempur ini. Oh ya. Ya, jadi saya sering turun ke lapangan ke daerah-daerah seperti itu menjadi semakin bersyukur kepada Allah. Dan kita merasa betul ternyata Indonesia ini tidak baik-baik saja dalam upaya untuk menciptakan keadilan sosial sila kelima itu. Jadi dari 5 sila itu yang paling sial itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Masih banyak yang sial, belum mendapatkan rasa keadilan. Ya. Tadi itu seperti saudara-saudara kita yang jauh di Papua itu. Bayangkan itu kemarin saya bantu Pak Pangdam, Pak Kapolres. Saya bantu bahan makanan karena tidak boleh landing di Agandugume, itu hanya bisa di drop di Sinak. Orang Agandugume untuk mengambil bantuan ini harus jalan kaki 2 hari 1 malam hanya untuk mengambil bantuan dari pusat. Bayangkan, kenapa? Karena nggak ada kendaraan, nggak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4, harus jalan 2 hari 1 malam hanya untuk mengambil bantuan pangan itu. Kenapa ini terjadi? Karena dia mata penjahit makanan, bahan makanannya itu umbi-umbian. Nah, akibat global warming ini, climate change ini, itu glacier yang ada di Puncak Jaya itu leleh jadi embun. Nah, embunnya ini kayak beracun, membuat umbi-umbian membusuk. Nah, padahal ini satu-satunya mata untuk makan. Itu yang kemarin sudah ada yang meninggal beberapa, segera kita drop. Ini saya nyampaikan begini, mudah-mudahan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, terutama Kabupaten Bojonegoro dan seluruh masyarakat dan pimpinannya, dapat ditakurkannya Allah sumber bahan bakar BBM berapa Bu? Share-nya 30% ya? 30% dari kebutuhan BBM Indonesia nasional itu ada di Bojonegoro ini. Mudah-mudahan ini bisa segera mendongkrak Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya untuk menjadi daerah yang maju sehingga bisa menyangga daerah-daerah yang lain juga bisa mengajak lain yang maju. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat Milad yang ke-111 Muhammadiyah dan selamat hari jadi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menko tetap di tempat. Mohon izin. Disilakan Dr. Tommy untuk menyerahkan cenderah mata.
sekaligus kami undang begitu ya untuk foto bersama Ibu Nurul Azizah, kemudian Bapak Syukur Priyanto. Kami undang juga untuk naik ke panggung Bapak Komandan Kodim 0813, kemudian Bapak Kapolres yang mewakili, kemudian Bapak Kepala Kejaksaan atau yang mewakili. Juga kami undang Bapak Tamhid Masyudi, Ustadz Suito, juga Ketua MPKU wilayah, MPKU Jawa Timur, juga Ketua Pimpinan Daerah Aisyah untuk foto bersama di atas panggung. Hati-hati. Oke, baik. Bisa mengambil pose sebaik mungkin agar kemudian bisa diambil foto dengan sebaik-baiknya. Cukup? Disilakan kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda terakhir kita adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Karimul Barid. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah pada penghujung acara supaya acara pada siang hari ini mendapat berkah dari dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengharap ridha-Mu, kami memanjatkan syukur dan kehadirat-Mu. Pada hari ini, kami Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro merayakan milad emas yang ke-50. Untuk itu ya Allah, berikanlah keberkahan dalam acara ini. Di milad emas yang ke-50 ini, kami beserta seluruh jajaran Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik, juga bersungguh-sungguh untuk selalu melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan dan berusaha sedapat mungkin meninggalkan apa yang telah Engkau larang kepada kami. Juga di milad 50 tahun ini, kami berbagi kebahagiaan, di antara memberikan reward kepada karyawan kami, yaitu untuk memenuhi panggilan-Mu melaksanakan umroh. Di milad yang ke-50 ini, kami juga bertekad untuk selalu meningkatkan layanan kami. Dengan kami yang punya angan-angan mimpi besar, membangun gedung Cikrona,
dengan lantai 7 yang insya Allah nanti peletakan batu pertama akan dilakukan oleh Menko PMK. Beliau Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai simbol dalam kebersamaan kami, kekuatan dan persatuan, sehingga dapat menciptakan ketenangan, kestabilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi lembaga kami Rumah Sakit Aisyah, bagi organisasi kami Muhammadiyah yang untuk kami persembahkan masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia. Ya Allah, Zat yang memberikan petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, serta berilah kemampuan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang maha memberi ampun, berikanlah ampunan-Mu kepada kami atas dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kepada keluarga kami, dosa para pemimpin kami, atas kesalahan yang telah diperbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Dan jadikanlah semua kegiatan yang kita usahakan selama ini dalam rangka upaya kami untuk memperoleh kebaikan dalam rangka ibadah kepadamu. Untuk itu, bekali kami semua itu saat bertemu dengan Engkau. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga Allah mengabulkan doa dan pinta kita. Hadirin sekalian, terutama undangan yang kami hormati, demikian serangkaian prosesi formal resepsi milad emas 50 tahun Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro kita usaikan pada detik ini. Kami atas nama pembawa acara, panitia, juga semuanya terlibat menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Menko beserta rombongan untuk bisa bergeser ke sisi barat dari tenda ini, melakukan prosesi secara fisik peletakan batu pertama Gedung Cirona. Kami undang juga Bapak Dandeng, kami undang juga Bapak Kapolres, juga Kepala Kejaksaan, kemudian Bu Nurul Azizah, juga Pak Syukur. Kami mohon bisa membersamai. Kami undang juga Bapak Tambet Ustadz Suwid, juga bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah, Ketua MPKU Jawa Timur, Bapak Ibu yang berkenan membersamai, silakan begitu ya. Pak Kusairi mohon dibantu untuk teknisnya ya. Suaminya Pak Rahmat dulu, suaminya Pak Rina.
Secara teknis setelah nanti dilakukan peletakan batu pertama, Bapak Menko kami mohon untuk memberikan tanda tangan prasasti begitu ya. Tanda tangan prasasti sebagai wujud secara autentik bahwa prosesi peletakan batu sudah dilakukan dan kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan begitu. Baik teman-teman sekalian, mohon secara teknis perlengkapannya bisa didampingi Bu Sekda, kemudian Pak Dandim, kemudian Pak Syukur, pejabat tamu yang lain begitu, Ketua MPKU, Ketua Pembangunan, ya, Ketua Pembangunan. Masih cukup begitu sepertinya ya. Silakan. Ketua Pembangunannya hadirkah? Mohon maaf, Pak Mukodam, iya, Polsek Kota Bojonegoro begitu. Oke, Pak Taufik dari MPKU ya. Di atas kita ada mini drone yang sedang meliput kita. Boleh dikasih jalan sedikit Pak Taufik, Mas Afif ya gitu ya. Gitu ya. Oke, kami tahu Bapak Ibu bukan teknisi bangunan begitu ya, tapi momen di mana batu itu diletakkan sebagai bentuk pitulungan karena 7 lantai tadi Bu Sekda menyebutkan begitu ya. Pastikan terbuat dari baja, bukan dari plastik begitu ya. Secara teknis Mas Anif, pripun Mas Taufik? Oke. Dalam hitungan ketiga ya, 2, 3, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peletakan batu pertama Gedung Cirona Rumah Asia Bojonegoro. Jika boleh dilanjutkan Bu Aziza begitu ya. Kemudian Pak Suku, kemudian Bapak itu dan juga Bapak Kapolres, juga Bapak perwakilan dari Kejaksaan begitu ya. Hikmah hari ini cuacanya relatif redup, tidak panas ya. Boleh jadi sudah melewati pukul 3 sore begitu ya, sehingga lebih redup, dan semoga setelah ini hujan deras sebagai bentuk keberkahan kita bersama atas pitulungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa sekali ya. Oh betul ya Ustaz Pak Tambet ini, karena beliau insinyur jadi boleh jadi ya nyetoknya enak ini ya, nyetoknya enak begitu ya, plek 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 gitu ya. Oke. Zeni tempur betul ya. Kalau di TNI ini hampir segalanya bisa ini ya, dengan segala dengan segala pelatihan yang pernah dijalani, ditugaskan di tempat-tempat yang sangat jauh dari akses, mandiri dan mampu bertahan. Mas Afif ini jika dirasa kurang, lulurnya masih ada begitu ya. Mas Afif di belakang Mas Afif ya. Oke, baik. Oh gitu ya, langsung pinjem ya. Luar biasa. Dirasa cukup? Di foto bersama dulu. Prosesi peletakan batu pertama Gedung Cirona telah usai begitu, dan rasanya begitu sakral dan luar biasa karena dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat negara dan Muhammadiyah
yang insya Allah doanya akan sangat amak dan terkabul. Salam semangat sehat. Mohon selanjutnya Bapak Menko bisa memberikan tanda tangan prasasti gitu ya. Masih ada satu lagi Bapak Menko untuk tanda tangan prasasti di belakang teman-teman media begitu ya. Ini sudah kelihatan begitu ya. Mohon bisa diberikan jalan begitu. Bapak Ibu sekalian bisa mengambil angle yang paling pas untuk kemudian bisa mengambil momen ya, baik mereka maupun memfoto prasasti yang sudah disiapkan oleh teman-teman Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Kang Yune sekali lagi ya, Dr. Sutrisno spesialis patologi anatomi, dan kemudian bersama istrinya Dr. Stella Pravita spesialis penyakit dalam, suami istri yang mengabdikan diri untuk Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dan luar biasa. Serangkaian prosesnya sudah berlalu dengan sangat baik, baik formal yang tadi kita ikut bersama maupun yang secara teknis peletakan batu maupun tanda tangan. Setelah ini boleh jadi Bapak Menko harus segera melanjutkan perjalanan, atau masih ada kesempatan waktu teman-teman media untuk wawancara dulu, dipersilakan barang 1-2 menit untuk kemudian beliau bisa meninggalkan tempat. Teman-teman sekalian Rumah Sakit Asia Bojonegoro, jangan lupa kenang-kenangannya begitu ya. Ya, oke, baik. Oke. Ataukah Rumah Sakit Asia pengen ada kalender 2025 yang nanti ada fotonya Pak Menko ya? Nanti kita cegat dan kita ajak foto bersama, mumpung di Bojonegoro ya. Oke. Kalau peletakan batu pertamanya Pak Menko yang kita undang, maka besok peresmian gedung yang kita undang adalah